Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak hebat SD Mukep kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan menyebut yang berbeda. Ustadz Ustadzah berharap anak-anak selalu sehat dan tetap semangat untuk belajarnya. Sebelum kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan campuran, mari kita mengingat terlebih dahulu materi pada minggu kemarin, yakni penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Semisal ada pecahan 2/3 ditambah 1/2. Bagaimana mengerjakannya? Oke. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita mencari KPK dari penyebut 3 dan 2. Atau kita bisa mengalihkan pecahan pertama dikalikan dengan penyebut yang kedua. Di sini pecahan yang pertama adalah 2/3, kemudian dikalikan dengan penyebut kedua yakni 2, sehingga didapatkan 2 kali 2 per 3 kali 2. Begitu pula dengan pecahan yang kedua dikalikan dengan penyebut yang pertama yakni 3, sehingga didapat 1 kali 3 per 2 kali 3, sehingga hasilnya adalah 4/6 ditambah 3/6. Kemudian kita jumlah dan hasilnya adalah 7/6. Itulah cara untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Selanjutnya kita akan mengingat kembali pada pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di sini ada pecahan 2/3 dikurangi 1/2. Seperti halnya penjumlahan, pada pengurangan kita juga bisa menggunakan cara mencari KPK atau dengan mengalihkan dengan penyebut setiap pecahan. Yang pertama, kita mengalihkan dulu pecahan yang pertama dengan penyebut yang kedua, yakni 2 kali 2 per 3 kali 2 dikurangi seperti halnya yang tadi, pecahan yang kedua dikalikan dengan penyebut yang pertama, yakni 1 kali 3 per 2 kali 3, sehingga hasilnya adalah 4/6 dikurangi 3/6, dan hasil akhirnya adalah 1/6. Ustadzah berharap anak-anak dapat mengingatnya dengan baik. Oke, selanjutnya kita membahas dulu tentang perbedaan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Pecahan biasa seperti halnya pada gambar yang pertama, ada 1/2. Sedangkan pecahan campuran ada angka lagi di depan pecahan. Oke, dari contoh tadi kita sudah tahu manakah pecahan campuran dan pecahan biasa. Di sini ada contoh lagi, yakni 1/2, 3 2/5,
5 1/4, dan 10 3/8. Ini adalah pecahan campuran. Selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan campuran, tentunya dengan penyebut yang berbeda. Di penjumlahan pecahan campuran ada dua cara, yakni dengan merubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya dengan kita kalikan angka depan pecahan dengan penyebut di bawahnya. Di sini ada contoh 4 2/6 ditambah 2 1/4. Kemudian angka depan pecahan tadi kita kalikan dengan penyebut yang pertama, sehingga 4 kali 6 ditambah 2/6. Begitu pula dengan pecahan campuran yang kedua, yakni 2 1/4, sehingga menjadi 2 dikalikan 4 karena memiliki penyebut 4, kemudian ditambah 1/4, sehingga akan diperoleh nilai 26/6 ditambah 94. Setelah itu kita bisa menjumlahkannya seperti pelajaran pada minggu kemarin. 26/6 ditambah 9/4. Yang pertama kita lakukan adalah mencari KPK untuk menyamakan penyebut, atau teman-teman bisa mengalihkan antar penyebut. Di sini kita cari KPK 4 dan 6. Untuk KPK angka 6 ada 6, 12, 18, dan seterusnya. Kemudian untuk KPK dari 4 ada 4, 8, 12, dan seterusnya. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12, sehingga kita bisa menggunakan 12 sebagai penyebutnya. Kemudian dari penyebut yang sudah diketahui tadi, kita hitung KPK dari setiap penyebut itu ada di kelipatan berapa, sehingga hasilnya menjadi 12. Yang pertama, di penyebut 6, supaya hasilnya menjadi 12, maka kelipatan 6 ada di nomor 2, yakni 1, 2, sehingga pecahan 26/6 harus dikalikan 2, sehingga 26 kali 2 per 6 kali 2. Kemudian ditambah, karena KPK dari 4 yang memiliki hasil 12 ada pada kelipatan yang ketiga, maka pecahan yang kedua dikalikan dengan 3, sehingga 9 kali 3 dibagi 4 kali 3, dan hasilnya adalah 52/12 ditambah 27/12. Kemudian kita bisa menjumlahkannya, dan jumlahnya adalah 79/12. Untuk menjadikan kembali ke bentuk pecahan campuran, kita bisa membaginya. Bisa dengan menggunakan cara Porokapit. Dari 79/12 didapatkan pecahan campurannya adalah 6, 7/12. Oke, selanjutnya dengan metode kedua,
yakni kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu parent atau angka yang berada di depan pecahannya. Seperti yang tadi, 4/2/6 ditambah 2/1/4. Kemudian kita jumlah terlebih dahulu parent atau angka yang ada di depan pecahan, sehingga menjadi 4 ditambah 2 dikalikan 2/6 ditambah 1/4, sehingga menjadi 6 2/6 ditambah 1/4. Dari situ baru kita bisa menjumlahkan pecahan selanjutnya. Pada 6 2/6 ditambah 1/4, kita bisa mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 4 dan 6 seperti hanya contoh yang tadi adalah 12. Sehingga pecahan masing-masing dikalikan dengan letak kelipatannya. Tadi angka 6, kelipatan yang mendapatkan nilai 12 adalah 2. Sehingga pecahan yang pertama dikalikan 2. Kemudian pecahan yang kedua dengan penyebut 4 dikalikan 3, karena 12 adalah kelipatan 4 yang ketiga. Kemudian kita bisa melanjutkannya, sehingga 4/12 ditambah 3/12. Kemudian kita jumlah dan hasilnya adalah 6 7/12. Itu untuk penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Selanjutnya kita akan belajar pengurangan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Untuk pengurangan pecahan campuran, kita hanya bisa menggunakan satu cara, yakni kita rubah dulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Oke, di contoh 3/1/2 dikurangi 2/1/3. Kita jadikan pecahan biasa dulu dengan mengalihkan angka di depan pecahan dengan penyebut, sehingga 3 dikalikan 2 ditambah 1/2 dikurangi 2 dikalikan 3 ditambah 1/3, sehingga hasilnya adalah 7/2 dikurangi 7/3. Dari sini untuk mencari hasil pengurangan, kita bisa menentukan KPK dulu untuk menyamakan penyebutnya. KPK antara 2 dan 3 adalah 6. Selanjutnya kita lanjutkan untuk menghitungnya. Karena KPK dari 2 yang nilainya 6 berada di kelipatan ketiga, maka pecahan 7/2 harus dikalikan 3, sehingga mendapatkan 7 kali 3/2 kali 3. Kemudian pecahan yang kedua dengan penyebut 3 memiliki kelipatan kedua, sehingga hasilnya menjadi 6, sehingga kita harus mengalihkan 7/3 dengan angka 2 menjadi 7 kali 2/3 kali 2, sehingga menghasilkan 21/6 dikurangi 14/6. Kemudian kita baru bisa menghitung pengurangan tersebut, sehingga menghasilkan 7/6.
Karena 7/6 bisa dirubah menjadi pecahan campuran, maka kita hitung pecahan campurannya dengan cara pisah menggunakan pembagian porok gapit, sehingga menghasilkan 1/6. Sekian pembelajaran matematika pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Sekian dari Ustadz Ustadzah. Tetap jaga sholat 5 waktu dan kesehatan teman-teman. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.